Peserta meditasi, pada hari ini saya ingin melanjutkan pelajaran dan informasi yang ingin saya sampaikan untuk menyehatkan badan, untuk menenangkan pikiran, tentu saja dalam arti agar di dalam kehidupan sehari-hari kita lebih mudah dan lebih bahagia. Pada hari ini, saya ingin berbicara tentang penyebab penyakit yang muncul pada diri kita. Mungkin kita sudah tahu sebagian dari sebab sakit kita secara umum. Katakanlah kita berbicara umpamanya diri kita atau orang tua kita mempunyai penyakit kencing manis. Kita mungkin tahu tidak boleh makan gula terlalu banyak, karbohidratnya dikurangi, dan seterusnya. Tapi kalau kita ingin mengenal diri sendiri, lalu berusaha menjaga diri kita sendiri lebih mudah, kita harus belajar untuk mengerti penyakit itu kalau dia muncul pada diri kita, datangnya dari mana saja. Saya di dalam meditasi kesehatan Bali Usada ini mengkelompokkan menjadi 7. Jadi nanti kalau peserta meditasi sedang belajar meditasi untuk menyembuhkan diri sendiri, bisa memeriksa. Kurang lebih saya ini memerlukan meditasi atau juga tambahan-tambahan pengobatan dari luar atau tidak. Jadi kita bisa belajar dari apa yang saya ingin terangkan pada hari ini. Saya mulai umpamanya. Penyebab penyakit di dalam diri kita saya bagi menjadi 7. Secara umum, yang pertama saya sebut penyebab penyakit dari keturunan. Atau dalam bahasa ilmu kedokteran disebut genetik. Setiap orang tentu saja mempunyai genetik, yaitu sel-sel atau badan ini yang bagiannya datang dari orang tua kita. Pada umumnya, beberapa penyakit keturunan dia akan muncul kalau kita tidak menjaganya dengan baik. Saya membaca literatur riset-riset penyelidikan, umpamanya begini. Kalau orang tuanya dua-dua, maksud saya bapak maupun ibunya mempunyai penyakit kencing manis, 70% kemungkinan anaknya juga kena kencing manis. Nah, ini umpamanya contoh penyakit keturunan. Mungkin juga penyakit keturunan yang lain, seperti ada tumor, ada kanker di tubuh orang tua kita, kemungkinan pada diri kita juga bisa kena penyakit seperti itu. Kalau saya boleh misalkan, seperti bibit jagung. Nah, kalau bibit jagung itu disiram, ditanam di tempat yang tepat, dia tumbuh menjadi pohon jagung. Bibit penyakit juga begitu. Kalau orang tua kita sudah kita ketahui umpamanya kena penyakit kencing manis, lalu makan kita kurang hati-hati, kesibukan atau kegelisahan kita terus-menerus, kita tidak pernah berolahraga, kita beri bibit itu rabuk air sehingga betul-betul muncul di badan kita. Tapi kalau bibit jagung itu, katakanlah kita letakkan di atas meja. Walaupun dia bibit, karena kondisinya tidak mendukung, dia tidak pernah tumbuh menjadi pohon. Sama dengan penyakit keturunan. Kalau penyakit keturunan seperti itu. Kalau kita tahu orang tua kita mempunyai penyakit kencing manis, kita rajin berolahraga, mungkin manis atau karbohidrat tidak berlebih-lebihan, hidup kita teratur, bibit kencing manis itu tidak pernah menjadi penyakit gula di badan kita. Nah, ini umpamanya seperti itu. Apalagi kalau peserta meditasi bibit jagung ini umpamanya digoreng begitu. Nah, dia mati, tidak pernah akan menjadi pohon jagung. Nah, caranya untuk mematikan bibit ini dengan cara memperbaiki genetik kita. Kita rasakan badan kita dari luar maupun dari dalam, setiap selnya terus dirasakan dengan pikiran yang harmonis. Sehingga perubahan-perubahan terjadi di tingkat yang paling halus.
Sehingga penyakit genetik berkurang, makin lemah, makin lemah. Nah kalau kita masih muda, umpamanya belum berkeluarga, sangat bagus sekali melakukan meditasi. Karena kita mengharapkan nanti anak kita, cucu kita tidak kena penyakit keturunan. Jadi untuk itu memang betul banyak penyakit keturunan itu, penyakit yang kita miliki bisa datang dari orang tua. Tapi kalau kita jaga dengan baik, apalagi kita bisa melakukan pembersihan, kita bisa sembuhkan. Ini yang pertama. Kedua, penyakit datangnya dari makanan. Ini semua tahu ya. Kalau kita makan, umpama makanan-makanan banyak mengandung zat kimia, dengan sendirinya kita mudah sakit. Bisa muncul kalau berlebih-lebihan mungkin kanker tertentu. Atau mungkin kalau ketika kita makan kurang memperhatikan komposisi makanan-makanan yang kita makan, mungkin kekurangan vitamin atau protein atau karbohidrat, kita bisa sakit. Nah ini hampir semua orang belajar dan berusaha untuk mengikuti 4 sehat 5 sempurna sehingga dia menjadi sehat. Banyak juga orang bisa sakit karena tidak mengerti cara makan atau merubah tradisi makan. Saya berikan contoh umpamanya begini. Kalau kita lihat di negara kita, karena mungkin kehidupan makin baik, orang sering pergi ke restoran, ke Chinese restoran. Pergi ke Chinese restoran, order makanan, makan masakan Chinese itu dimakan panas-panas. Lalu minumnya es jeruk yang dingin. Atau mungkin minumnya minuman-minuman botol yang dingin. Nah apa yang terjadi? Panas, lalu ditutup dengan dingin, lama-lama gigi kita bisa rusak. Lalu sariawan mudah muncul karena syaraf-syaraf di mulut kita bisa rusak. Ini cara salah makan atau merubah tradisi yang sebetulnya kalau di daratan Tiongkok biasanya orang makan masakan Chinese itu begini. Makannya panas-panas lalu minumnya teh panas. Nah teh panas yang bagus, teh hijau itu dia membuat menetralisir kolesterol yang ada di tubuh kita. Jadi kalau kita makan Chinese food walaupun banyak, kalau minumnya Chinese tea pada umumnya kolesterol tidak muncul. Nah ini umpama tradisi, kadang-kadang kalau kita kurang perhatikan bisa juga membuat kita sakit. Saya membaca di banyak buku dan juga guru saya beritahu, kalau kita makan buah, disarankan buahnya betul-betul matang, masak. Sudah tua dan kita makan. Nah kalau kita makan buah, usahakan kalau makan buah banyak, makan buah dulu baru makanan-makanan lain. Karena apa? Karena buah itu paling lama, katakanlah pisang, hanya 20 menit di perut kita. Kalau pisang, mungkin buah-buahan yang lain, dia mengandung energi yang bagus, masuk ke perut kita, nanti diserap dengan pusat energi kita yang namanya nabir atau tantien bahasa akupunturnya. Di sana energi itu akan diserap dengan baik. Tapi kalau kita makan makanan yang lain terlebih dahulu, umpamanya mungkin nasi, mungkin sayur, mungkin daging, makan. Setelah itu kita makan buah-buahan. Nah buah-buahan ini sudah hancur, harusnya dari perut ke perut halus, liwat, dia tidak bisa liwat, di lambung kita diam, dia membuat gas. Karena daging, nasi, di sana 2-3 jam. Jadi buah ini tidak bisa lewat, dia membuat gas, rasa dada tidak enak, lalu lambung kita membesar, mudah sekali kita mempunyai kelemahan-kelemahan di lambung. Saya melihat banyak sekali penyakit-penyakit mah, perutnya mudah kembung, itu semua karena cara makan yang salah. Untuk itu coba diperhatikan. Tentu saja kalau kita hanya makan buah seiris, hanya istilahnya mencuci mulut, tidak menjadi persoalan. Tapi kalau kita biasa makan buah yang banyak, makan buah terlebih dahulu, baru makanan-makanan yang lain. Kadang-kadang bisa salah seperti itu. Saya juga melihat kebiasaan yang lain. Kalau dulu, katakanlah 20 tahun yang lalu, di negara kita, kalau kita makan biasanya berasnya itu dulu ditumbuk. Sehingga beras itu masih ada warna-warna coklatnya sedikit yang kita sebut namanya kulit ari. Nah kalau kita makan yang banyak nasi di zaman dahulu,
kita makan nasi yang banyak, badan kita sehat karena karbohidratnya dingin, kulit arinya ada proteinnya sedikit, ada anti kankernya, banyak serat, itu yang menyeimbangkan. Jadi komplit hanya makan nasi saja sudah cukup kesehatan kita. Sekarang tidak. Anak-anak kita terutama ya yang tidak mengerti, kalau dikasih berasnya sedikit agak coklat dibilang kotor. Padahal beras yang ada kulit arinya yang sehat. Nah sekarang kita tidak bisa. Justru beras itu dibuat, diselip dengan pabrik, dibuat begitu bersih, lalu kita kehilangan proteinnya, anti kankernya, sehingga orang itu mudah sakit. Kencing manis, kolesterol, kekurangan protein atau vitamin-vitamin yang tidak ada di nasi kita lagi. Jadi mudah kanker di lambung karena serat itu tidak ada. Jadi kadang-kadang karena kita tidak mengerti, kita tidak makan makanan yang baik. Saya sering menjumpai banyak orang membeli katakanlah sejenis serat dari luar negeri. Setelah diproses serat itu dibungkus, kita beli mahal. Padahal kalau kita mau di negara kita sendiri, kalau orang sedang menyelip beras itu, ada yang disebut namanya bekatul. Jadi bekatul itu manfaatnya banyak dan sangat murah ya. Mungkin kadang-kadang kalau kita tinggal di seberang penyelipan, kita bisa minta bekatulnya. Nah kalau kita bisa proses bekatul ini dan setiap hari kita makan hanya 1 sendok. 1 sendok bekatul memberikan serat begitu banyak pada tubuh kita, banyak sekali penyakit-penyakit yang dapat kita sembuhkan, lalu kita menjadi sehat. Saya sering melihat di sekitar rumah saya di desa, saya perhatikan hampir semua ternak yang diberikan bekatul, nanti badannya berat, tidak ada lemak. Apa sebabnya? Karena bekatul itu mengandung begitu banyak vitamin, protein, dia makan dan seratnya bekatul itu membersihkan lemak-lemak. Sehingga sapi dia gemuk tapi dagingnya banyak sekali. Nah karena kita tidak pernah memakan serat, makanan kita biasanya makanan yang enak, tidak berserat, kita mudah sakit. Jadi saya akan menyarankan kalau ada yang mau, belajar makan bekatul. Karena akan banyak sekali membantu kesehatan kita. Nah ini umpamanya dari makanan. Dari temperatur, banyak juga orang yang sakit. Saya sudah menjelaskan bagaimana bahayanya kalau temperatur di tubuh kita dan di luar tubuh kita ini tidak seimbang. Kalau umpamanya seperti minggu-minggu lalu, saya menjelaskan, kalau kita bekerja di ruangan yang sangat dingin, lalu keluar panas, masuk dingin, keluar panas, imun sistem kita harus berperang dengan perubahan-perubahan itu begitu cepat. Lalu mudah kita kena flu, kena alergi. Malahan kadang-kadang kalau terlalu liar, limpe kita itu menjadi liar, nanti bisa menjadi kanker darah putih. Saya menjumpai beberapa kasus. Seorang karyawan di satu perusahaan yang bekerja di sebuah studio perekaman, selalu di tempat perekaman itu dingin. Ketika dia makan siang, dia harus keluar ke warung panas. Dan perubahan ini begitu cepat terjadi, suatu saat dia kena penyakit kanker darah putih. Tentu saja karena seorang pegawai rendahan tidak punya uang banyak, tidak bisa pergi ke Singapura berobat ke luar negeri, dia berusaha mengobati dari dalam. Dianjurkan oleh kawan-kawan dokter di Bali, lalu dia datang ke center. Belajar meditasi, saya anjurkan bagaimana dengan pikiran harmonis untuk merasakan limpenya. Di mana darah putih itu disegarkan kembali, sehingga ketika limpenya bekerja dengan normal, darah putihnya dapat menjadi normal, kanker darah putihnya hilang. Nah, bisa seperti itu. Di dalam tubuh kita sendiri, ada perbedaan-perbedaan panas di organ-organ kita. Umpamanya begini, kalau orang gemuk itu, artinya ada organ di dalam tubuhnya yang tidak berhasil untuk menghabiskan lemak atau menghilangkan minyak di dalam tubuhnya. Umpamanya contohnya, saya sering memberikan contoh buah pelir. Kalau buah pelir sesuatu makhluk, katakan manusia ataupun binatang, dihilangkan, maka orang itu akan mudah menjadi gemuk.
Jadi kalau kita lihat ayam atau katakanlah anjing, buah pelirnya dihilangkan. Dia mudah sekali menjadi gemuk. Nah kalau kita umpama sebagai manusia, seorang pria, kalau buah pelir kita dan liver kita, hati kita, dia dingin, kita mudah sekali mempunyai lemak, mudah sekali kita mempunyai kolesterol di tubuh kita. Perhatikan umpamanya wanita. Kalau indung telurnya diangkat, atau mungkin karena KB, lalu dia makan obat-obat tertentu yang membuat indung telurnya menjadi dingin, mudah sekali menjadi gemuk. Jadi kadang-kadang karena kita tidak mengerti, kita merubah temperatur di dalam tubuh kita. Sehingga dia berubah tidak harmonis, lalu menjadi sakit. Nah tentu untuk itu kita bisa bantu. Umpamanya dengan merasakan badan, dengan pikiran yang harmonis, kita hangatkan kembali. Kadang-kadang kita juga bisa bantu dengan rempah-rempah yang dirubah menjadi minyak, dipilih. Rempah-rempah yang mengakibatkan dingin dipilih, dijadikan minyak dingin. Yang panas dipilih menjadi minyak panas. Sehingga kalau kita mempunyai penyakit-penyakit tertentu di dalam tubuh kita, terlalu panas atau terlalu dingin, lalu dibantu dengan minyak, dibantu dengan meditasi, juga dapat dinetralisir. Ini umpamanya temperatur. Nomor 4, ini yang sudah saya terus jelaskan banyak sekali. Penyakit banyak muncul dari memori dan pikiran. Memori seperti yang saya sering jelaskan dan pikiran ini, ada yang kita sadari, setengah sadar, di bawah sadar. Nah, yang sangat sulit, yang sering menimbulkan banyak penyakit adalah memori setengah sadar dan di bawah sadar ini. Karena kita tidak mengerti. Saya sudah mengajar meditasi kurang lebih 12 tahun. Saya selalu mempunyai problem, kalau saya payah, saya tegang, saya berjuang, di dada sebelah kiri saya ini sakit. Nah, karena sakit, saya sering bermeditasi, saya rasakan nanti dia hilang. Tapi kadang-kadang masih muncul. Dulu saya khawatir, mungkin saya mempunyai sakit jantung, punya sakit paru-paru, tetapi diperiksa di dokter, semuanya baik. Ini baru-baru saja kejadiannya kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saya bermeditasi sangat dalam. Sangat dalam, sakit itu muncul. Saya rasakan dengan teliti, sehingga saya bisa merasakan getaran-getaran sangat halus, dan tiba-tiba dari memori saya itu, saya ingat ketika saya umur 13 atau 14 tahun. Saya menonton sebuah film tentang peperangan, perjuangan di tahun 1945. Pahlawannya di sana, seorang ABRI bertempur melawan penjajah pada saat itu. Perjuangannya menang, tapi pemimpinnya kena tembak di dada sebelah kirinya. Lalu dia jatuh, semua pada saat itu ada seorang gadis yang memuja dia, ada kawan-kawannya, semuanya nangis, sedih melihat itu. Di memori saya tercatat itu, kuat sekali. Saya tidak ingat sama sekali. Ketika saya bermeditasi, saya rasakan dalam, tiba-tiba memori itu muncul. Begitu saya ingat memori itu muncul, saya sadari, saya lepas, langsung sakit di dada sebelah kiri saya itu hilang sampai sekarang. Banyak kejadian seperti itu. Jadi memori-memori yang kita masukkan ke dalam pikiran kita, mungkin pengalaman langsung, mungkin endapan dari menonton film, dia mempengaruhi hidup kita. Kadang-kadang kita tidak mengerti, kenapa saya di sebagian tertentu tubuh saya bisa sakit. Padahal kita mengalami peristiwa yang kita alami dengan tujuannya tidak sengaja. Nah, ada malahan suatu saat saya pernah mengajar di Solo, seorang gadis umurnya kurang lebih 25 tahun. Dia mempunyai penyakit yang aneh, yaitu kalau dia melihat kapuk, dia takut sekali. Suatu saat dia membawa mobil, menyalip truk yang membawa, maksudnya mobil, lalu truk itu nyalip dia. Truk ini membawa kapuk, dia terkejut. Nah, ketika dia terkejut, hampir dia melepaskan setirnya, hampir terjadi kecelakaan. Ibunya yang belajar meditasi mengajak dia konsultasi dengan saya. Kita bicarakan mengapa dia sakit, kita tidak dapat obatnya. Karena dia berkata, kalau dia tenang, kalau dia sembahyang, dia lupa dengan takutnya dengan kapuk. Tapi kalau dalam keadaan dia sedikit gelisah, lalu tiba-tiba melihat kapuk, dia langsung takut. Saya ajak diskusi, lalu saya periksa.
Ternyata apa yang terjadi, ibunya lalu menceritakan dengan saya, ternyata perasaan takut dengan kapuk ini dia peroleh ketika dia dalam kandungan ibunya. Jadi ibunya ketika dulu masih muda, umur 17 tahun, sudah hamil. Nah, karena umurnya masih muda, anak muda ya, in the cost di satu tempat, suatu saat mereka pulang, suami istri ini. Tempat kosnya ditinggal, bantalnya itu sobek. Jadi kapuknya keluar. Pemilik rumah masuk memeriksa, melihat, wah ini bantal sobek kok tidak diberitahu. Lalu pemilik rumah marah. Dia robek lebih keras, kapuknya ini disebarkan di ruangan itu. Ibu ini waktu itu umur 17 tahun datang dari desa, masuk ke tempat kosnya, buka kamarnya, melihat kapuk itu semua. Dia merasa dihina, sangat benci dengan keadaan itu. Pada saat itu dia hamil. Nah, ketika dia melahirkan, anaknya tidak ingat, tidak tahu ketika bayi. Setelah besar pun tidak ingat. Tapi ketika mulai stres, gelisah, pikirnya lebih sensitif, menyentuh memori-memori di dalam. Sehingga suatu saat kalau gelisah, perasaan tidak enak, takut itu muncul. Nah, tentu saja saya mengajarkan dia untuk belajar meditasi, merasakan badan, untuk merasakan sensasi vibration-vibration halus, lalu dilepaskan reaksi buruknya. Nah, setelah dia ikut meditasi, sekarang takut dengan kapuk itu sudah hilang. Nah, ini umpamanya dari memori. Sulit kadang-kadang kita mengerti. Saya tidak ingat mengalami ini, tapi itu pengalaman kita. Nah, karena kita belajar meditasi, kita tidak perlu ingat dengan pengalaman tersebut. Banyak orang yang belajar meditasi, dia takut dengan tertentu, dia tidak ingat dengan peristiwa tersebut, karena terus dirasakan badannya, dirasakan, lama-lama perasaan takutnya hilang. Di Bali, seorang guru, wanita ya, umurnya sudah hampir 60 tahunan. Dia selalu bercerita, ketika dia setelah selesai bermeditasi, bercerita begini. Dia tidak mengerti, setiap di hari-hari tertentu di Bali, hari raya, dia selalu merasa tidak enak. Gelisahnya muncul, seluruh badannya panas. Dan sulit tidur. Nah, suatu saat dia ikut bermeditasi supaya sulit tidurnya ini hilang, insomnianya hilang. Belajar meditasi seminggu, setiap hari intensif itu selama seminggu. Lalu setelah selesai, berapa bulan memberikan kesaksian. Yang dia tidak mengerti, dia bilang begini, dia mau menghilangkan penyakit tidak bisa tidurnya. Dan betul, penyakit tidak tidurnya bisa hilang. Tapi yang dia tidak mengerti, sakit takutnya ketika hari raya datang itu juga hilang. Dia konsultasikan dengan saya. Lalu kita diskusikan, saya periksa. Ternyata apa yang terjadi? Ketika dia kecil berumur 6 tahun, dia sedang bermain-main dengan kawan-kawannya. Sedang asik bermain-main, ibunya manggil. Kamu pulang, bantu ibu untuk membuat sesajen dari janur, daun kelapa itu. Hatinya dia kepingin main-main dengan kawannya. Tapi karena dipaksa dengan ibunya untuk menjarit janur, dia benci pada saat itu, dia sedih. Tidak ada hubungan dengan janur, tapi kesedihannya saat itu, bencinya sambil melihat janur itu. Nah, sekarang dia sudah dewasa. Kalau di Bali, orang Hindu pakai janur adalah hal yang baik, sembahyang. Dia juga mengerti hal itu adalah hal yang baik. Karena dia sudah dewasa, menikah, menjadi pemuka masyarakat. Tapi di bawah sadarnya, pengalamannya ketika umur 6 tahun, setiap melihat janur, benci, marah, dia tidak tahu. Sehingga kenapa setiap hari raya badan saya tidak enak, panas, takut. Nah, ketika dia bermeditasi, ini yang muncul. Perasaan panasnya muncul, dia tidak ingat takut dengan janur, tapi dia rasakan panas ini. Dia lepaskan, dia lepaskan. Lama-lama panasnya hilang, dia merasa segar, takutnya hilang. Jadi, Bapak dan Ibu, belum tentu kita akan ingat dengan seluruh pengalaman kita. Bayangkan dari dalam kandungan ibu sampai sekarang, begitu banyak pengalaman hidup. Mungkin kita ditinggal oleh anak, meninggal. Mungkin diperlakukan tidak baik oleh istri atau suami kita. Banyak sekali persoalan-persoalan trauma yang ada di dalam diri kita, yang dia mengenap bergerak terus-menerus. Kita tidak perlu tahu. Yang penting lepaskan reaksi buruknya. Dengan belajar meditasi, dengan pikiran harmonis, kemungkinan bisa kita lakukan. Yang kelima, orang bisa sakit karena perbuatan.
Saya sudah menjelaskan yang dimaksud dengan perbuatan adalah ketika memori kita muncul, pikiran kita menguatkan, diintensify, lalu kita berbuat mungkin melalui ucapan, mungkin berpikir, atau menggerakkan badan. Ini perbuatan. Perbuatan, seperti yang saya jelaskan minggu-minggu yang lalu, dia menimbulkan 7 impuls setiap kita lakukan. Begitu kita lakukan, impuls pertama langsung kita rasakan, kita terima. Umpamanya begini, peserta meditasi boleh coba ya. Nanti kalau pulang, di jalan bertemu dengan orang yang meminta-minta. Mungkin seorang ibu dengan anaknya, bayi, lalu dia minta, tolong kasih saya sedekah. Coba kasih. Umpamanya agak banyak ya. Biasanya kita kasih umpama mungkin 100 atau 500 rupiah. Sekarang berikan umpama 50.000 rupiah. Umpamanya, atau mungkin 5.000 rupiah. Begitu dia menerima, dia merasa terkejut dan bahagia sekali. Lalu otomatis dia mendoakan kita. Semoga bapak atau ibu bahagia. Dia bilang gitu, coba rasakan badan kita. Senang rasanya dapat nolong orang. Senang rasanya didoakan. Pada saat itu, perbuatan baik kita langsung menyehatkan diri kita. Jadi, setiap kita berbuat, kalau kita berbuat baik, langsung kita terima. Nah, pada umumnya, kalau kita sering berbuat baik, nanti perbuatan baik ini memberikan kita ketenangan. Kadang-kadang, kalau kita sakit, sembuh dengan sendirinya. Lalu kadang-kadang, kalau kita tua, pada umumnya, tenang, sehingga kalau menghadapi hari tua, mau meninggal tidak ada rasa bersalah, tidak ada gelisah, hidup kita lebih baik. Itu sebabnya saya meyakini semua agama mengajarkan kita berbuat baik, karena perbuatan baik ini akan melindungi kesehatan kita dan melindungi ketenangan kita di hari tua. Nah, ini umpamanya dari perbuatan. Perbuatan tentu saja banyak ya. Saya memberikan beberapa contoh perbuatan yang harus kita usahakan hindari, sehingga dia tidak menimbulkan penyakit-penyakit di badan kita, kegelisahan-kegelisahan di memori kita. Umpamanya begini, perbuatan yang paling panas bisa menimbulkan darah tinggi, meremukkan badan di tubuh kita, ketika perbuatan kita diikuti oleh betul-betul marah, betul-betul benci, betul-betul iri, sehingga dia menimbulkan membakar seluruh badan kita. Apalagi kalau perbuatan sampai membunuh. Tidak mungkin kan orang membunuh, aku sayang padamu, aku bunuh kamu. Tidak mungkin. Orang membunuh itu pasti benci, pasti marah dalam keadaan gelap. Nah, pada saat itu, dia sebetulnya membunuh darah putihnya. Membunuh butir-butir darah merahnya. Dia membunuh sistem-sistem hormonnya. Sehingga orang-orang seperti ini mudah sekali badannya menjadi remuk dan sakit. Oleh apa? Oleh pikirannya yang ketika berbuat marah. Semua perbuatan yang menimbulkan keserakahan berlebih-lebihan, mementingkan diri sendiri, ego berlebih-lebihan, ini menciutkan badan, mendinginkan badan. Ini harus hati-hati. Umpamanya apa? Kalau kita mencuri, bukan barang kita, kita ingin miliki. Nah, ini kan kekuatan ingin memiliki sudah tidak boleh mencuri, kita paksakan. Umpama orang korupsi. Ini bukan milik saya, tapi dia ambil gitu. Ini keinginan seperti ini mendinginkan badan. Mudah sekali ya kelenjar prostatnya membengkak. Kolesterolnya muncul. Ya kadang-kadang tumor. Nah, bisa muncul seperti itu kalau energi perbuatan kita berlebih-lebihan, keserakahan, ego mementingkan diri sendiri. Semua perbuatan yang sifatnya liar sudah diberitahu kita lakukan. Ini salah, kita tidak peduli. Ini semua perbuatan seperti ini membingungkan. Karena dia liar, tidak peduli. Di badan kita banyak sekali muncul keliaran-keliaran, kanker-kanker. Umpamanya peserta meditasi nanti, kalau belajar meditasi merasakan badan, kadang-kadang badan kita bergoyang. Ini liar. Mungkin liar kita kecil-kecilan ya. Dia bergoyang, kita lepaskan. Sehingga kankernya tidak jadi muncul. Waktu kita tua atau ketika kondisinya siap, tidak jadi muncul. Jadi manfaatnya banyak. Lepaskan keliaran kita. Lalu yang keempat, mungkin perbuatan dari ucapan kita ya. Kalau orang berucap, biasanya kalau dia berucapnya kasar, berucapnya bohong, itu membingungkan di badan. Jadi semua ucapan itu akan menimbulkan energi buruk. Saya sudah memberikan
beberapa contoh ya, ketika kita menyebutkan kata-kata tertentu, dengan marah, dengan benci, energi buruk muncul di badan kita. Tapi kalau kita berdoa dengan pasrah, dengan penuh cinta kasih, dengan hormat, memberikan energi baik di tubuh kita. Kalau orang yang rajin berdoa dengan pasrah, dengan kesungguhan, biasanya membantu menyehatkan badan. Tentu saja berdoa dengan tujuan agama mempunyai tujuan yang lebih mulia, lebih tinggi. Tapi kalau rajin berdoa, sembahyang dengan pemikiran baik, itu membantu kesehatan kita. Nah, ini umpamanya perbuatan-perbuatan yang harus kita perhatikan. Ada juga salah satu perbuatan yang betul-betul berbahaya, yaitu perbuatan ketika kita sengaja atau tidak sengaja menghilangkan kesadaran kita. Karena begini, kalau orang yang mempunyai kesadaran baik, biasanya kalau dia berbuat buruk, kesadaran baik ini akan mengingatkan dia. Tapi kalau kesadarannya hilang, semuanya berbahaya. Pada umumnya, kesadaran yang hilang ini mungkin mabuk-mabukan. Minum minuman keras terlalu banyak. Mungkin kena narkoba, obat-obatan yang berbahaya itu. Saya masih ingat, saya pernah mempunyai seorang pasien. Gadis itu kurang lebih umurnya 17 tahun. Mungkin lebih muda, 16 tahun. Suatu saat datang dengan ibunya, ikut meditasi. Saya sudah beritahu, anaknya ibu sedang kena obat-obatan, di badannya sekarang kena obat-obatan ini. Tidak mungkin bisa ikut 7 hari 6 malam. Coba dibersihkan dulu, didetok ke dokter. Nanti kalau sudah bersih, memorinya, kemelekatannya, kecanduannya dengan obat, saya bisa mengajarkan. Tapi kalau mendetok racunnya lebih bagus ke dokter. Tapi ibu itu maksa. Di hari kedua, hari ketiga, anak ini tidak tahan, kepalanya dibentur-benturkan ke tembok. Lalu tidak tahan pulang. Nah, ibu ini bercerita dengan saya. Dia bilang begini, Pak Mertade, anak saya ini setahun yang lalu sebetulnya anak baik. Pinter di sekolah, mendapat juara, cantik sekali. Sekarang Pak Mertade lihat kurus. Mula-mulanya Pak Mertade, dia bilang begitu. Saya tidak tahu, dia bilang. Mula-mulanya dia mulai berbohong. Lama-lama sudah tidak memperhatikan diri, tidur dengan siapa saja. Lalu lama-lama berani mencuri. Saya takut nanti anak saya ini kalau tambah rusak suatu saat mungkin merampok, membunuh orang. Nah, kalau kita kena kecanduan bisa begitu. Coba lihat, adik kita, saudara kita, atau mungkin kita sendiri pernah mengalami. Kalau orang kecanduan itu bagaimana? Kalau sudah mula-mula kan mulai berbohong kan. Mungkin mula-mula punya tabungan, tabungannya habis, ibunya tanya, mana tabungannya kamu? Oh, saya untuk beli ini, beli itu. Lalu mulai bohong dengan ibunya. Tidak bayar uang ujian, bilang bayar uang ujian. Karena ibunya tahu dia kena kecanduan, lalu ibunya hati-hati memberikan uang. Barang di rumah mulai hilang. Jadi kalau kita mempunyai anak-anak yang masih muda, baik laki maupun wanita, kalau mulai bilang, ibu handphonenya hilang. Nah, hati-hati. Karena kemungkinan bisa dia jual untuk membeli seperti itu. Dia mulai mencuri barang-barang di rumah. Nanti kalau dia sudah tidak mulai bisa mencuri, dia bisa menjual dirinya. Dia sudah berbuat liar. Yang penting dia dapat obat itu. Nah, lama-lama kalau dia tidak bisa mencuri, tidak bisa menjual, mungkin dia bisa sampai merampok, membunuh orang. Untuk itu, Bapak dan Ibu-Ibu, hati-hati kalau kesadaran kita hilang. Belajar meditasi adalah menguatkan kesadaran. Kalau orang yang rajin bermeditasi, dia akan berusaha menjauhi obat-obat yang menghilangkan kesadaran ini. Karena akan terasa tidak enak. Ini umpamanya energi dari perbuatan yang bisa menimbulkan bahaya di tubuh kita, sakit di badan, dan gelisah di pikiran kita. Yang nomor 6, yang 1-5, pada umumnya penyakit ini datangnya dari dalam. Yang tadi saya sebutkan. Yang 6, biasanya datang dari luar. Nah, kalau dari luar, bisa penyakit itu datangnya dari luar yang berjiwa. Yang kedua, yang tidak berjiwa. Nah, saya mulai umpamanya dulu terlebih dahulu yang tidak berjiwa. Orang sakit bisa sakit umpamanya yang tidak berjiwa, tentu saja dari virus tidak berjiwa. Banyak orang kena sakit flu, banyak orang kena sakit hepatitis B atau C. Mungkin sekarang
kena juga virus-virus HIV. Ini umpamanya tidak barang tidak berjiwa. Kita sudah tahu. Tapi kadang-kadang orang tidak mengerti bahwa benda-benda di sekitarnya memberikan vibration, getaran. Yang paling populer sekarang umpamanya getaran handphone. Banyak riset dilakukan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju, mengatakan bahwa getaran handphone itu dapat menimbulkan kanker atau merubah sel-sel di tubuh kita. Tentu saja semua orang mempunyai pendapat yang harus kita hargai. Saya sendiri mengatakan saya setuju bahwa kalau kita tidak hati-hati dengan getaran telepon, kita bisa merusak diri kita. Baik di memori maupun di badan kita. Coba umpama Bapak dan Ibu, umpama memegang handphone. Coba pegang lama-lama. Lalu dirasakan apa yang terasa. Itu pasti di tangan kita sampai di dada kita tidak enak. Karena apa? Karena dia mempunyai vibration melewati aliran energi yang memukul cakra dada kita. Apalagi sering mendengar di telinga, nanti terasa panas. Ini hanya dari getaran langsung ya. Belum dari memori kita. Coba perhatikan. Begitu telepon kita berdering, otomatis memori kita itu goncang. Karena dia di memori itu otomatis keluar begini. Siapa mencari saya? Urusan apa ini? Apalagi kalau kita banyak utang ya. Baru deringan pertamanya keluar saja kita sudah takut. Nah untuk itu belajar meditasi dapat menetralisir. Kalau kita sering rajin bermeditasi, mengembangkan cinta kasih, cakra dada kita kuat. Ketegangan dari handphone, baik getaran langsungnya maupun dari dalam, yang datangnya dari memori kita kalemkan, lepaskan seperti itu. Saya sering mengajarkan kepada murid-murid saya, jangan pernah mengambil deringan telepon pertama. Mungkin di kantor, mungkin di handphone kita. Karena deringan pertama itu masih menggoncangkan diri kita. Begitu deringan pertama muncul, rasakan badan. Tenangkan pikiran harmonis, munculkan. Lepaskan memori buruk kita. Deringan kedua kita masih menenangkan diri, deringan ketiga baru ambil. Sehingga kita bisa menggunakan deringan telepon atau handphone untuk memperbaiki diri. Jadi penting sekali ya, untuk berlatih, bermeditasi agar pikiran harmonis itu otomatis melindungi diri kita ketika kita mempunyai handphone. Getaran datang dari luar, bisa juga dari yang kita tidak sangka. Ya. Saya pernah mempunyai kasus seperti ini. Atau katakanlah gini, ada pendapat, kepercayaan, kalau kita mempunyai anak gadis yang masih remaja, sulit mendapat jodoh kalau di rumah kita mempunyai kembang kertas. Ada yang mempunyai pendapat seperti itu. Murid saya bertanya dengan saya pernah membaca di sebuah majalah juga di Indonesia. Saya berpikir ada betulnya. Karena saya memeriksa, kalau saya pegang pohon kembang kertas itu, bunganya saya pegang, itu menimbulkan energi panas. Nah kalau anak-anak gadis yang sedang pancaroba, judes, lalu kondisinya panas lagi, judasnya tambah kuat, tentu saja pemuda tidak mau datang ke rumahnya. Sehingga sulit mendapat pacar ya. Mungkin begitu penjelasannya. Tapi yang ingin saya sampaikan, pohon di sekitar kita mengandung vibration. Dia memberi aura, dia memberikan getaran. Kalau pohonnya terlalu besar, seperti beringin, tidak baik di rumah kita. Dia menimbulkan aura begitu banyak yang warnanya ungu. Spiritualnya tinggi sekali, dingin sekali untuk kita. Mudah membuat kita malas. Tapi kalau diletakkan di lapangan yang besar, di tempat-tempat, katakanlah tempat-tempat ibadah seperti itu, memberikan ketenangan yang kuat. Nah, umpamanya seperti itu. Saya pernah merasakan kaktus. Kaktus itu menimbulkan panas energinya. Nah, kalau diletakkan umpamanya di ruangan belajar kita, ini pikiran kita lebih aktif, lebih cepat berpikirnya. Tapi kalau diletakkan kaktus di luar ruangan tidur, tidak bisa tidur kita, sulit tidur. Jadi untuk itu, coba perhatikan pohon-pohon di sekitar kita. Tentu saja kalau hanya satu pohon, tidak mempengaruhi. Yang saya maksud, kalau kaktusnya banyak, kalau kembang kertasnya seluruh rumah, ya kalau hanya satu kembang kertas atau dua di rumah kita, tidak terlalu mempengaruhi. Saya harapkan peserta meditasi agak mengerti ini. Saya khawatir nanti pulang-pulang ke rumah, semua kembang kertasnya ditebang. Kalau hanya satu dua pohon, tidak menjadi persoalan. Ada juga, kadang-kadang getaran itu datangnya dari
vibration kristal. Nah ini penting, karena sekarang di luar negeri, di negara-negara maju, banyak sekali pengobatan-pengobatan dengan kristal. Padahal leluhur kita sudah mengajarkan. Di lontar-lontar Bali, yang datangnya dari Jawa Timur dan di Bali, ada yang namanya windu sare. Itu semuanya penyembuhan dengan kristal. Kenapa? Kristal itu dapat dibuktikan, bukan tahyul ya. Dia terbentuk dari molekul-molekul yang sangat teratur. Saya pernah belajar kurang lebih seminggu di sebuah laboratorium dengan alat yang sangat modern, memeriksa. Kalau mirah, molekulnya bagaimana. Kalau safir bagaimana. Intan, berlian bagaimana. Semuanya memberikan vibration yang berbeda. Jadi coba bayangkan umpama berlian. Molekulnya sangat teratur. Kalau umpamanya ada getaran energi datangnya dari luar, masuk ke berlian lalu keluar, dia menjadi kuat sekali vibration itu. Karena masuk molekul yang teratur, keluarnya tajam. Seperti menjadi laser. Nah sekarang persoalannya, kalau energi yang masuk buruk, bisa lebih buruk keluarnya. Kalau energinya yang masuk baik, bisa jadi baik. Sebetulnya kristal itu netral. Di luar negeri, di buku-buku pengobatan kristal, sekarang kristal itu diprogramkan. Dengan teknik meditasi, kristal-kristal itu dibuat sedemikian rupa sehingga kalau energi masuk, diharapkan energi yang keluar karena diprogramkan memberikan kelembutan cinta kasih, ketenangan, sehingga lebih mudah untuk berkonsentrasi, sehingga lebih mudah untuk menyehatkan badan. Saya percaya hal ini karena saya mengalami beberapa hal tentang penyembuhan dengan kristal. Ada orang-orang tertentu di hari-hari tertentu ketika posisi bumi, bulan dan matahari menjadi kuat, orang itu tidak bisa tidur, anaknya menangis di malam-malam tertentu. Itu karena vibration alam ini sedang kuat. Kalau orang tahyul mengatakan, wah ini malam keramat ini. Nanti anak saya nangis-nangis tidak bisa tidur. Mungkin saja karena keadaan alam pada saat itu begitu kuat getaran, anak kita tidak bisa tidur. Nah kalau umpama kita carikan satu kristal, lalu diprogramkan dengan pikiran baik, nanti kristal ini memberikan energi baik, menyeimbangkan getaran itu. Kalau di zaman sekarang, orang menulis kristal itu dengan laser ya. Kalau kita lihat umpamanya sejenis keramik, kan juga kristal. Lalu ditulis dengan laser menjadi chips komputer. Sehingga nanti lama-lama bisa kita simpan banyak memori di chip-chip komputer itu. Di zaman dulu, leluhur-leluhur kita, dia merekam memorinya di kristal dengan pikiran. Saya mempunyai seorang guru, namanya Kak Balian. Bukan Tiah Balian ya, Kak Balian. Waktu saya kecil, berumur 8 tahun, saya pergi mengunjungi beliau dengan 3 orang. Saya dengan adik saya namanya Ketut, laki, dengan ibu saya. Kurang lebih jarak rumahnya 10 km. Di tengah jalan, ketika kita sedang menunggu angkot atau bemo, istilahnya zaman itu, tiba-tiba ada layangan putus. Adik saya lari mengejar layangan itu, tidak jadi ikut. Saya dengan ibu saya pergi ke Kak Balian, ini guru saya. Ketika saya masuk ke rumah beliau, beliau bilang apa? Tadi mau kemari bertiga, sekarang kok coba berdua? Loh, saya tanya, kok Kak tahu? Saya tanya gitu. Kok Kak tahu? Loh, saya pasang radar. Lihat itu kalungnya kamu, karena saya pakai kalung pada saat itu dengan satu batu yang dia berikan. Jadi radar saya di kalung itu. Kemanapun kamu pergi, saya tahu, dia bilang itu. Sekarang saya baru mengerti ya. Beliau itu di kalung itu, di batu itu, diprogramkan dengan pikirannya beliau. Jadi getaran saya, beliau bisa rasakan. Nah sekarang di zaman modern, alat-alat modern digunakan ya. Sehingga kita bisa mengadakan hubungan jarak jauh gitu. Nah ini umpamanya contoh-contoh seperti ini bisa terjadi. Tadi saya menyebut umpamanya berlian. Saya banyak melihat ibu-ibu atau adik-adik wanita remaja itu pakai berlian. Berlian itu bagus. Karena energinya, kalau energi masuk ke berlian itu akan memberikan energi yang kuat kepada badan kita. Cuma agak hati-hati ya. Karena kadang-kadang orang menggunakan berlian itu, dia lupa, agak sombong. Wah saya tambah cantik. Wah saya kaya, hebat. Lalu kesombongan ini dikuatkan. Sehingga apa yang terjadi? Energi buruk yang kita bentuk. Kalau pakai berliannya setiap hari dalam keadaan sombong seperti itu, nanti di leher sakit, mukanya keluar lemak banyak, bisa seperti itu.
Tapi kalau kita punya berlian, bersyukur kita punya berlian. Kita kembangkan cinta kasih, kita tidak sombong. Energi ini memberikan kekuatan sehingga kita kelihatannya charming, cantik, menarik. Jadi tergantung kembali dengan pikiran kita. Berlian atau mungkin kristal dan lain-lainnya itu hanya alat yang mengintensify, menguatkan energi. Tentu saja saya tidak mengharapkan ibu-ibu nanti pulang minta dengan suaminya berlian ya. Semuanya suaminya marah dengan saya. Kalau punya syukur, kalau tidak tidak apa-apa. Karena apa? Badan kita ini kristal. Kalau yang agak keras seperti kristal aki itu bekerjanya di tulang. Kalau kita rasakan tulang kita terus rasakan kuat, dia memberikan vibration yang kuat. Kalau yang namanya safir bekerjanya di dada kita. Kita mempunyai kristal safir di dada kita yang namanya cakra dada. Kalau kita terus latih dengan pikiran harmonis, ini juga memancarkan energi yang kuat. Landasan badan kita yang halus namanya kristal berlian. Kalau kita rajin bermeditasi, kita lihat dia bersinar, solid sekali seperti berlian. Nah kalau kita rajin bermeditasi, ini juga dapat memancarkan cinta kasih, energi yang kuat. Jadi dengan bermeditasi, kita membangkitkan kristal-kristal di tubuh kita sendiri. Nah ini umpamanya bagaimana kadang-kadang kalau kita tidak mengerti, batu-batu permata atau kristal-kristal itu dapat memberikan energi buruk pada tubuh kita. Tapi kalau kita mengerti, dia dapat memberikan energi baik pada tubuh kita. Jadi jangan antipati dengan barang-barang seperti ini, dia baik dan buruk tergantung dengan pikiran kita. Yang terakhir, peserta meditasi yang saya ingin ceritakan adalah penyakit dari luar yang berjiwa. Saya yakin semuanya sudah berpikirnya lain sekarang. Wah ini pasti black magic gitu. Belum tentu, karena saya akan berbicara tentang lain. Umpamanya begini, kita umpamanya bekerja, punya bos galak. Setiap kita kerja, ketemu dengan bos kita, kita takut. Apalagi dia orangnya besar begitu. Nah ini kita bisa sakit, stres karena bos kita. Ini namanya makhluk berjiwa yang namanya bos. Tapi kalau kita sebagai pimpinan atau manajer, lalu karyawan kita tidak beres semua. Tidak disiplin, nakal, dan seterusnya. Kita stres karena karyawan kita. Kita bisa sakit karena barang berjiwa yang namanya karyawan. Ini bisa di mana-mana kita lihat. Kadang-kadang kita bisa menyakiti diri sendiri. Saya pernah mempunyai seorang pasien, seorang wartawan. Ya. Beliau berkata seperti ini. Pak Mertade, saya ingin bercerita tentang pengalaman saya. Dia bilang. Saya mempunyai sakit di bahu sebelah kiri ini yang sudah saya bawa berobat ke dokter kemana-mana tidak sembuh. Tapi suatu saat saya pergi ke orang pintar, lalu orang pintar itu mengatakan, kamu kena black magic di bahu kirinya kamu, nanti kalau kamu melakukan sembahyang, berdoa dengan cara tertentu, nanti akan hilang. Dan dia lakukan itu karena dia sudah putus asa, berobat tidak sembuh-sembuh. Makan obat, hilang, lalu obatnya habis, kumat lagi. Lalu dia pergi ke orang pintar itu dan lakukan. Betul sembuh. Dia tanya, kenapa bisa begitu Pak Mertade ya? Saya periksa. Ternyata dia tidak kena black magic. Ya. Orang pintar itu tidak salah juga. Rupanya begini. Sebagai seorang wartawan, dia sering membawa tustel. Jadi tustel itu digendong di bahu kirinya. Naik sepeda motor, menjalankan tugas. Pikirannya dia selalu khawatir dengan tustelnya. Tidak pecah, tidak dicuri orang. Setiap saat dia ingat ke bahu kirinya ini dengan pikiran khawatir, pikiran hati-hati, takut, kehilangan. Dia memblack magic dirinya sendiri. Pikirannya yang khawatir, gelisah, diisi ke bahunya dia. Nah orang pintar kan melihatnya dengan mata batin. Dilihat auranya agak abu-abu, agak kotor. Wah ini pasti di black magic. Padahal bukan, yang memblack magic dirinya sendiri. Jadi agak hati-hati. Jadi kalau kita umpama ada orang mengatakan, kamu di black magic tetangga, belum tentu. Kenapa? Karena kita benci dengan tetangga kita yang memblack magic diri kita. Mungkin tetangga kita oke-oke saja. Jadi kalau kita pergi ke orang pintar, dan memang banyak orang pintar ya, yang bisa melihat seperti itu, kalau beliau memang betul mengetahui kita di black magic orang lain, ya syukur. Tapi mungkin saja salah. Nah kalau diberitahu seperti itu, jangan marah. Syukur ya oke diberitahu. Begitu kita ingat dengan tetangga kita, doakan tetangga kita. Semoga tetangga saya berbahagia.
kita memberikan energi baik pada diri kita dan mendoakan tetangga kita. Jadi kalau mereka tidak memblack magic, kita menyembuhkan diri sendiri. Kalau dia memblack magic, kita mengirimkan energi buruk, kita tolak dengan kesabaran, dengan cinta kasih, dan dia tidak akan bisa mengenakan kita black magic. Karena di badan kita tidak ada energi buruk itu. Jadi hati-hati. Saya di Bali atau mungkin di Indonesia ya, banyak cerita-cerita tentang dukun santet. Nah bayangkan, kalau orang mau menyantet orang lain, dia mengumpulkan energi buruk dulu, begitu banyak di pikirannya, dengan mengucapkan kata-kata tertentu. Setelah itu dikirimkan kepada orang lain. Sebelum dia mengirimkan energi buruk kepada orang lain, dia jutaan kali buat di dalam dirinya sendiri. Bisa bayangkan, kalau yang disebut namanya dukun santet tuh, kelihatannya badannya merengut, tua, istilah saya, garansi ya, masuk neraka. Karena apa? Karena berbuat buruknya banyak sebelum kepada orang lain. Jadi kalau kita mempunyai keinginan jahat, menyantet orang lain, hilangkan. Karena dia akan merugikan diri kita sendiri yang pertama kali. Kalau kita mendoakan orang lain, ini baik. Karena apa? Begitu kita berpikir baik kepada orang lain, berkali-kali kita berdoa semoga anak saya bahagia, semoga anak saya bahagia. Lalu kita kirimkan energinya kepada anak kita. Kita membuat energi baik terlebih dahulu sebelum kita berikan kepada anak kita. Jadi kalau mendoakan yang baik, sangat beruntung untuk diri kita sendiri. Nah ini umpamanya energi yang dari luar. Jadi Bapak dan Ibu, saya sendiri mempunyai beberapa kawan di Bali. Katakanlah saya sebut namanya, kawan baik saya ini namanya Ngurah Arte. Di Bali profesinya dia menyembuhkan orang-orang seperti kena santet ini. Dia bisa mendemonstrasikan ya, bagaimana prosesnya santet itu. Di air kelihatan energi buruk itu ketika dia arahkan dengan tangannya, energi buruk itu hilang di air, masuk ke tempat orang lain. Dalam seminar-seminar divideokan, direkam semua itu. Jadi bisa dibuktikan keadaan seperti itu ada. Tapi jangan khawatir. Sebagai umat beragama, kalau kita pasrah yakin dengan Tuhan, energi baik pasti banyak di tubuh kita. Kemungkinan orang yang pasrah, yang sabar, penuh cinta kasih, sulit dikenakan energi buruk. Tapi kalau orang yang mempunyai perasaan banyak iri, khawatir, gelisah, kemungkinan bisa kena. Apalagi sombong. Saya pernah mempunyai seorang pasien orang Perancis ya. Ini cerita saya terakhir ya, sebelum saya tutup pembicaraan saya ini. Berobat dengan saya, dia cerita, Pak Murtado, sakit saya ini migrain di sebelah kanan kepala saya ini aneh. Begitu saya pergi dari Bali, hilang. Begitu sampai di Bali, kambuh. Sudah di Prancis, di luar negeri, diperiksa, tidak ada sakit apa. Saya tanya, kamu tinggal di mana? Oh, saya tinggal di Seminyak, istri saya orang Bali. Oh ya, bagus. Kamu percaya enggak dengan energi buruk? Karena energi halus itu. Karena saya rasakan, saya lihat ini putih di kepalanya sebelah kanan. Ah, saya enggak percaya, itu tahyul semua, dia bilang. Istri saya itu orang Bali, di depan tempat sembahyangnya saya sering jemur pakaian. Oh, saya bilang itu sebabnya. Saya bilang itu. Ada energi-energi halus di sana yang tidak suka dengan itu. Coba kamu lakukan pulang, nanti di depan itu kamu bilang, semoga semua hidup berbahagia, pancarkan cinta kasih, minta maaf. Ah, saya tidak percaya, dia bilang itu. Ya kamu sudah sakit beberapa bulan, dicoba, saya bilang itu, nanti seminggu tolong telepon saya. Dia pulang, sampai di rumahnya dicoba. Dan apa yang terjadi? Baru 3 hari dia telepon saya. Pak Murtado, sudah sembuh migrainnya. Nah, di dunia ini, di alam ini, memang banyak makhluk ya. Kita namanya makhluk manusia. Ada makhluk binatang. Ada makhluk halus. Ada makhluk yang disebut namanya malaikat. Mereka mempunyai sistem masing-masing dan mempunyai kodrat masing-masing. Kita tidak perlu takut dengan mereka, tapi kita tidak perlu sombong dengan mereka. Jadi kalau kita menyadari kodrat kita, rajin sembahyang, kembangkan cinta kasih kita, kita bisa melindungi diri kita sendiri. Peserta meditasi, saya akan akhiri pembicaraan ini. Sebelum saya akhiri, saya ingin memberikan kesimpulan. Lihat, dari 7 penyebab penyakit, katakanlah penyakit dari makanan, dari temperatur, kadang-kadang dari genetik, ini sifatnya kasar. Kalau makan obat-obatan,
pergi umpamanya ke dokter lebih mudah disembuhkan. Tapi kalau yang datangnya dari pikiran, dari perbuatan, dari getaran-getaran halus, ini energi halus yang lebih mudah disembuhkan dengan pikiran, dengan melatih meditasi dengan pikiran yang harmonis. Tapi kalau dua-duanya digabung, latihan meditasinya rajin, kadang-kadang perlu konsultasi dengan dokter, lakukan, kita bisa menyembuhkan diri kita dengan sistem yang kita sebut namanya penyembuhan holistik. Nah, salah satu bagian penyembuhan holistik ini yang Bapak dan Ibu sedang lakukan. Merasakan nafas maupun badan, menyembuhkan dengan pikiran harmonis, diarahkan ke tempat-tempat yang sakit. Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan hari ini, menambah wawasan, memberikan manfaat untuk peserta meditasi.